Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut dan detail ya tentang re-entry yang ada pada BBMA ya. Kenapa re-entry ini sangat menarik untuk dibahas? Karena re-entry adalah the powerful setup yang ada dalam teknikal BBMA Om Ali. Namun di sini masih banyak kombinasi re-entry yang salah sehingga menyebabkan loss atau gagal paham tentang re-entry tersebut ya. Dari video ini mungkin teman-teman akan mendapatkan beberapa contoh re-entry. Dan bagi teman-teman yang belum mengerti sama sekali tentang basic, teman-teman bisa melihat pada bagian playlist ya. Pada bagian playlist teman-teman bisa mencari BBMA Basic. Di sini Mimin sudah melengkapi semua video basicnya, mulai dari penggunaan Bollinger Band sampai dengan part 9 ya, save template jika menggunakan PC ya. Oke, di video kali ini kita masih tetap membahas tentang re-entry dan kita akan membuka chat terlebih dahulu agar kita memahami ya. Oke guys, di sini re-entry ingin Mimin tekankan sekali lagi, re-entry itu terjadi oleh sebab dua sinyal ya. Yang pertama, re-entry terjadi karena adanya CS arah. Yang kedua, terjadi setelah ada candlestick momentum ya. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas yang mana candle arah dan candle momentum. Mungkin untuk mempersingkat durasi, kita fokus ke re-entry yang bagus ya. Re-entry yang bagus dan re-entry yang sering valid. Oke, re-entry yang bagus di sini Mimin sudah membuka contoh pair misalnya Euro AUD ya. Atau bisa juga di pair-pair lain, semua dia akan valid juga. Tapi tidak apa-apa, Mimin review sedikit tentang yang mana re-entry setelah CSAK dan momentum. Selanjutnya kita akan bahas re-entry yang bagus itu yang bagaimana. Oke, di sini Mimin ingin jelaskan dua re-entry. Yang pertama itu re-entry yang terjadi setelah terbentuknya CS arah kukuh, kemudian dia membentuk re-entry. Ya, ini ciri-ciri pertama. Ciri-ciri kedua, re-entry terjadi setelah candle momentum. Ya, setelah terjadinya candle momentum, kemudian dia akan membuat satu re-entry. Ya, ini sangat basic. Re-entry itu terjadi dalam dua sinyal, yaitu sinyal CSA ataupun sinyal momentum. Kemudian ciri-ciri re-entry juga ada dua ya. Pertama, re-entry di pertemuan MA5 dan MA10 ya. Jika downtrend maka re-entry di pertemuan MA5 dan MA10. Kemudian yang kedua, re-entry pertemuan MA5, MA10 dan mid BB ya. Re-entry-nya seperti ini, kita akan contohkan biar lebih clear ya. Nah, seperti ini. Re-entry pertemuan MA5, MA10 dan mid BB, dan ini juga kebetulan ada MA50 ya. Jika ada MA50 ya lebih strong lagi validnya. Oke. Nah, seperti ini ya, re-entry di pertemuan MA5, MA10 dan mid BB. Ini re-entry yang lebih kukuh, yang lebih kuat daripada re-entry pertemuan MA5 dan MA10 ya. Tapi bukan berarti pertemuan MA5, MA10 tidak valid. Tergantung daripada multi time frame ya. Di sini contohnya ini ada momentum, ini re-entry pertemuan MA5, MA10 tapi valid ya. Tapi untuk Mimin sendiri, untuk re-entry yang kita cari yang lebih jos itu re-entry yang terjadi semua yang sangat clear ya. Bagaimana yang dimaksud re-entry yang benar-benar clear? Oke, katakanlah kita fokus time frame acuan untuk kita ambil sebagai re-entry adalah 4. Bagaimana tempat re-entry yang bagus? Yang bisa dibilang jarang gagal ya. Oke, pertama kita harus tahu tentang MA50 ya. MA50 ini kita sebut sebagai trend ya. Dia sebagai trend. Jika MA50 berada di atas mid BB, itu menandakan downtrend. Jika berada di luar top BB seperti ini,
ini downtrend juga di time frame yang lebih besar. Oke. Jadi fungsi MA50 adalah untuk melihat major trend atau trend utama lah, bisa kita sebut seperti itu. Nah, jika acuan kita time frame H4, re-entry yang kita cari, ya, re-entry yang bagus itu, ini membesarkan, re-entry yang sudah pertama-tama MA5, MA10 sudah cross mid BB, ya, sudah cross mid BB, kemudian dia cross MA50 dan di sini ada sinyal momentum, ya. Lalu MA50 ini cross dan berada di bawah mid BB. Nah, di sini berarti fix ini sudah beralih daripada downtrend ke uptrend. Nah, re-entry yang seperti ini yang kita cari, re-entry yang paling bagus. Kenapa? Karena semuanya sudah berada di bawah mid BB. Termasuk MA5, MA10 sudah ke atas, mid BB dan MA50 sudah cross dan dia sudah menjadi re-entry dan potensi trend up sudah kuat. Dan ini juga disebut dengan re-entry zone zero loss. Ya, ini re-entry yang sangat-sangat bagus. Ketika terbentuk saja re-entry di time frame H4, misalnya kita ambil sebagai time frame acuan, kita tandain re-entry yang akan terjadi, beralih ke time frame H1, kita akan menemukan extreme baik rejection MA50, ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa jika MA50 berada di bawah mid BB, itu trend up sedang berlaku di time frame tersebut. Apabila MA50 cross di luar low BB atau top BB, itu menandakan tren di atasnya sedang sangat kuat, ya. Dan makanya ini terbentuk bahkan terlajak sampai ke low BB, ya. Terlajak pun di sini kita tahu bahwa di time frame ini sudah terbentuk extreme, MHV, CSAK dan re-entry. Jika kita ada sell di MHV, tak buat momentum, wajib TP, ya, wajib TP, kalau enggak dia akan naik balik, ya. Makanya di sini kita perlu multi time frame. Oke, ini re-entry pertama dan re-entry yang fix karena semua MA, semua candle sudah berada di atas mid BB dan MA50 di persilangan pertama. Ini re-entry zone zero loss. Kemudian terjadi lagi re-entry, kita tandai untuk konfirmasinya di time frame H1 jika kita beracuan di time frame H4, ya. Dan di sini juga sedang berlaku re-entry kedua. Berlaku lagi turun, membuat re-entry, kita lihat lagi di H1, dia akan membentuk setup yang sama. Dia masih akan naik. Nah, apabila sudah terjadi 3 kali re-entry di H1, 1, 2, 3, re-entry keempat hati-hati. Kenapa? Karena biasanya re-entry keempat akan mengambil re-entry di time frame yang lebih besar daripada time frame yang sedang kita entry, ya. Jadi kita tahu kalau re-entry di H4 akan sampai ke low yang ada MA50 di H1, baik di mid ataupun di low. Kita tahu bahwa ini adalah re-entry di time frame yang lebih besar daripada H1. Taunya dari mana? Pertama ada MA50 yang sudah melewati low atau top BB, ya. Jika dia berhampiran dengan mid BB, itu kita ambil re-entry di H1, ya. Tapi jika acuan kita di H4, maka kita fokus di re-entry H4, ya. Ini untuk up. Sekarang kita perhatikan yang downtrend. Mula-mula dia turun, mulai dari CSAK, ya, ada membuat re-entry dan sekarang ada momentum
MA50 break mid BB, semua MA sudah cross mid BB, sudah berada di dalam zone Bollinger Band bawah. Ya, ini sudah cross semua. Dia sudah masuk ke zone bawah. Kemudian MA50 sudah terjadi persilangan dan ini sudah masuk ciri-ciri zone zero loss dan terjadi momentum, kemudian membuat re-entry. Ini re-entry pertama. Kita langsung beralih kepada time frame H1. Berlaku setup yang sama. Dia akan berlaku ekstrim di top BB H1 yang ada MA50. Ya, yang ada MA50. Kemudian dia turun membuat momentum, pasti akan ada re-entry. Nah, re-entry di pertemuan ini re-entry yang kuat karena ini juga re-entry di H4. Ya. Kemudian dia membuat momentum. Kita bisa mengikuti re-entry H1 ini sebanyak maksimum 3 kali. Jika momentum, re-entry, dan re-entry terakhir di sini. Kalau sudah 3 kali, hati-hati karena dia akan naik sampai ke top seperti ini untuk melengkapi re-entry di H4. Ya, re-entry di H4. Ini H4 kenapa juga terlajak? Nah, hati-hati, lihat MA50. Kalau dia sudah mula-mula keluar, artinya time frame di atas H4 sedang melengkapi entry sell juga. Nggak percaya bisa kita lihat ke daily. Nah, benar nggak? Ini re-entry daripada daily. Jadi begitu cara menandakan re-entry yang bagus di time frame acuan kita. Ya, kalau saya pribadi sering mengambil time frame acuan itu di H4, maka kita lebih berfokus kepada zone-zone re-entry yang clear seperti ini di H4. Begitu juga dengan buy, kita fokus yang benar-benar clear. Time frame acuan MA50 yang berada di bawah mid BB. Ya. Kalau MA50 berada di bawah low atau di atas seperti ini hati-hati karena time frame atas akan membuat re-entry. Ya, itu contoh re-entry yang bagus. Namun timbul lagi nanti pertanyaan, bagaimana jika MA50 ini bermain di kawasan mid BB atau sideways seperti ini? Nah, kalau MA50 berada di dalam sideways, ini juga hati-hati karena setiap kejatuhan akan berlaku sideways yang panjang membentuk re-entry di time frame yang lebih besar. Nah, ya, ini kalau sideways seperti ini seringnya re-entry-nya sedang berlaku di time frame yang lebih besar, jadi hati-hati, sebaiknya dihindari dan cari re-entry yang clear, yang membuat kita nyaman agar tidak was-was di dalam melakukan entry ya. Carilah re-entry zone zero loss seperti ini yang semua MA berada di atas mid BB, candle juga dalam keadaan momentum, MA50 berada di bawah mid BB. Baru mencari konfirmasi di time frame bawahnya, misalnya di H1 atau di M15. Ya, seperti ini ya. Semua MA berada di bawah mid BB, MA50 berada di atas mid BB. Kalau sudah mau masuk seperti ini, kalau ada entry sell disarankan untuk keluar karena akan terbentuk re-entry di TF besar. Bagaimana jika acuan di time frame H1? Sama juga teman-teman. Kalau kita mau cari re-entry yang ada pada H1 sama persis seperti H4. Pertama, cari re-entry yang sudah zonnya semua candlestick dan MA sudah cross ke bawah mid BB. MA50 berada di atas mid BB. Ya, di atas mid BB, baru tandakan zona re-entry, lalu beralih ke M15. Lalu cari yang kita tandakan dan apa yang terjadi. Nah, di M15 juga berlaku re-entry di pertemuan mid BB. Seperti yang sudah kita ceritakan, re-entry terbagi kepada dua jenis. Pertama, re-entry di pertemuan MA5 dan MA10.
Kedua, re-entry di pertemuan MA5, MA10 dan mid BB. Sama satu lagi, re-entry pertemuan MA5, MA10 serta MA50. Itu juga re-entry yang sangat-sangat kuat. Oke ya, di sini sudah kelihatan bahwa re-entry itu jenis re-entry yang bagus dan ciri-ciri re-entry sudah kita jelaskan, dan dia akan berlaku di semua time frame, dan teman-teman harus sering berlatih agar mudah memahaminya ya. Pertama, untuk mencari re-entry itu tentukan dulu time frame acuan di time frame mana, lalu baru fokus mencari re-entry. Ya, kalau Mimin sering berfokus time frame acuan kepada H4 dan daily. Kenapa? Karena time frame tersebut ya kalau sekali dapat ya lumayan untuk bikin profit ya. Karena kalau di TF yang lebih kecil dia sering akan membuat bolak-balik dalam satu hari. Oke ya, Mimin rasa sudah clear ya bahwa kita sepakat bahwa re-entry itu terbagi kepada dua. Yang pertama, re-entry berlaku setelah CSAK, kemudian re-entry yang berlaku setelah momentum. Kemudian re-entry itu jenisnya ada tiga. Yang pertama, re-entry di pertemuan MA5 dan MA10. Kedua, re-entry di pertemuan MA5 dan 10 serta mid BB. Yang ketiga, pertemuan MA5, MA10 serta MA50. Itu re-entry. Kemudian untuk mencari re-entry yang bagus, re-entry yang dalam keadaan zone zero loss, re-entry yang dimana semua MA5 dan MA10 sudah break mid BB, kemudian MA50 bersilangan dengan mid BB, dan di kawasan-kawasan pertemuan MA5, MA10 dan mid BB kita mencari re-entry buy di time frame acuan. Berlaku di mana-mana time frame. Misalnya Mimin contohkan di gold ya. Di gold juga sama, kalau kita mengacu kepada time frame H4 ya, di sini ada salah satu re-entry yang sangat-sangat powerful. Kenapa? Karena di sini ada re-entry pertemuan MA5, MA10 dan MA50. Ini adalah re-entry yang sangat-sangat strong, teman-teman. Ya, ini berlaku setelah terjadinya CSAK. Dan kita bisa melihat penurunannya itu sampai berapa ratus pip, 402, 430 pip ya. Ini re-entry yang sangat powerful. Dan kalau kita melihat di bawah-bawahnya, ini akan berlaku momentum dan pastinya akan terbentuknya re-entry. Ini re-entry yang biasalah, re-entry pertemuan MA5 dan MA10, dan kita tandain ini adalah re-entry yang bagus. Kenapa? Karena semua MA berada di bawah mid BB, semua candlestick berada di bawah mid BB dan MA50. MA50 berada di atas mid BB. Dan ini sangat strong, dan ini zone zero loss. Re-entry zone zero loss. Bila ketemu seperti ini, untuk konfirmasi kita turunkan ke H1 dan kita lihat apa yang sedang berlaku di H1. Ya. MA50 masih berada di kawasan-kawasan dalam zone BB ya, belum di luar BB. Nah, ini di luar BB. Ya, ini juga kita bisa melihat bahwa di sini ada extreme buy, kemudian dia masuk di area TP wajib tak melepasi, turun balik. Kemudian dia juga membuat extreme kedua, dan ini extreme magic. Dia tetap naik untuk melengkapkan setup. Dan kemudian dia turun yang sangat jauh karena dia turun untuk melengkapi re-entry yang ada di time frame yang lebih besar. Dan di time frame yang lebih besar itu adalah re-entry zone zero loss, re-entry yang sangat-sangat clear. Ya. Di sini kita lihat lagi ke belakang, ini berlaku di semua time frame, di semua pair ya. Contohnya seperti ini. Semua candlestick berada di atas mid BB, semua MA berada di atas mid BB, MA50 berada di bawah mid BB. Ini adalah re-entry buy yang sangat-sangat bagus. Untuk mengetahui konfirmasi, kita turunkan ke time frame H1, kita cari re-entry-nya, dan sekarang lihat re-entry ini berada di low BB,
MA50 berada di low BB. Mau kecilkan lagi ke time frame agar mungkin lebih yakin untuk meminimalisir loss, turunkan ke M15. Di M15 pastikan sudah full struktur ya. Di sini lihat dari MA50 pertemuan ekstrim, lalu TP wajib membuat CSAK, turun balik membuat MAV dan dia naik balik. Ya. Jadi pastikan re-entry itu yang selaras atau yang sama terbentuknya di time frame yang sedang berlaku. Itu re-entry yang sering memberi cuan atau re-entry yang sangat-sangat selamat ya. Cari re-entry yang zone zero loss seperti ini. Bila tidak ada di time frame atau di pair yang sedang kita buka, cari pair lain. Di forex sangat banyak pair-pair lain yang memberi kita cuan. Jangan masuk di re-entry yang agak-agak yang kurang clear yang membuat nanti kita float. Ya, cari di pair lain. Re-entry yang benar-benar powerful, yang benar-benar membuat kita lebih tenang. Contohnya seperti ini. Perlaku momentum, semua MA berada di atas mid BB, MA50 cross mid BB, kemudian dia membuat re-entry, ini re-entry zone, naik membuat re-entry, ini semua re-entry zone zero loss. Ya, tidak ada sebatang candle pun yang close di bawah mid BB. Sehingga terjadilah setup lengkap, ekstrim, TP wajib, MAV, CSAK, sehingga terbentuklah momentum. Dia naik, membuat re-entry dan sekarang sudah masuk ke zone zero loss karena semua candle berada di bawah mid BB, MA50 berada di atas mid BB, dan mid BB dalam keadaan condong ke bawah. Nah, zone-zone seperti ini yang kita cari re-entry sell nantinya. Untuk memvalidasi kita turunkan ke H1 nantinya dan zone yang kita tandai berada di atas top BB. Ya, itulah entry-entry yang selamat, yang baik, yang perlu teman-teman pelajari. Dikaji ulang, tentukan dulu acuan time frame berapa. Pair tidak masalah, yang penting tentukan dulu acuan time frame berapa. Misalnya kalau Mimin pribadi time frame H1 dan daily. Kalau H1 dan N15 berarti untuk mengkonfirmasi. Berarti jika terbentuknya re-entry yang seperti ini, maka kita akan cari ekstrim di H1, kita cari di N15 ekstrim atau MAV atau full struktur. Oke, semoga bermanfaat. Semoga dengan ilmu ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga lebih sabar dalam menunggu signal dan setup. Dan mari kita cetak profit bersama dan freedom bersama. Oke, jika ada kekurangan dan kesalahan, Mimin mohon maaf. Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.